Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali. Kali ini kita akan membahas tentang bilangan pecahan. Pada bagian yang ketiga ini, kita akan membahas tentang operasi hitung pada bilangan pecahan. Nah, ingat kembali ketika di sekolah dasar, kalian telah mempelajari bagaimana menjumlahkan dan mengurangkan bilangan pecahan. Coba perhatikan gambar berikut. Jadi kalau kalian ingat pada saat di sekolah dasar dulu, jika ada sebuah lingkaran kemudian dibagi menjadi 4 potong, kemudian salah satu bagiannya diberi warna ini ya. Nah ini kan menunjukkan 1/4. Kemudian pada lingkaran yang tengah itu menunjukkan nilainya adalah 2/4. Nah nilai dari 1/4 ditambah 2/4 jika kita tunjukkan dengan lingkaran ini, nah itu kan bisa berarti bagian ini yang tadi diberi warna, kemudian bagian ini dan ini. Nah, kalau kita lihat berarti ada 3 bagian dari 4 potongan ini yang diberi warna. Jadi nilainya menjadi 3/4. Begitu juga untuk pengurangan. Nah, jika diberikan sebuah lingkaran yang dibagi menjadi 4, kemudian diberi warna 3 bagiannya, di sini berarti kan nilainya 3/4. Kemudian dikurangi 1 bagiannya, jadi 1/4. Nah, sekarang kalau dikurangi 1 bagiannya, akhirnya bagaimana? Dari yang 3/4 tadi, karena ini dihilangkan yang 1 bagiannya tadi, sehingga nilainya menjadi 2/4. Nah, itu adalah ketika kalian belajar di sekolah dasar. Nah, tujuan pembelajaran kita adalah agar kalian dapat melakukan operasi penjumlahan pada pecahan dengan benar, kemudian juga melakukan operasi pengurangan, operasi perkalian, operasi pembagian, operasi perpangkatan, serta menentukan bentuk baku suatu bilangan dengan benar. Nah, kita mulai dari penjumlahan pecahan. Jadi, langkahnya, yang pertama, jika penyebut pada pecahan-pecahan tersebut sudah sama, maka penjumlahannya dapat dilakukan dengan menjumlahkan pembilang-pembilangnya. Jadi, ini relatif lebih mudah karena penyebutnya sudah sama, ya sudah, tinggal menjumlahkan pembilang-pembilangnya. Nah, jika kemudian penyebutnya itu tidak sama, berbeda, maka untuk menjumlahkan pecahan-pecahan tersebut, terlebih dahulu kita harus menyamakan penyebutnya. Jadi dengan mencari KPK-nya dulu, KPK dari penyebut-penyebut pecahan tersebut. Nah, contohnya, ibu membeli telur 1,5 kg, kemudian membeli telur lagi di toko lain sebanyak 2,4 kg. Ternyata di rumah sudah ada telur sebanyak 1,4 kg. Berapa banyak telur yang dimiliki ibu sekarang? Nah, dari sini sekarang dapat kita lihat bahwa apa yang diketahui pada soal tersebut, nah yang telur sudah ada, kemudian beli lagi, nah ini berarti jelas ditambahkan. Sehingga kita lakukan operasi penjumlahan 1,5 ditambah 2,1/4 ditambah 1,1/4. Nah, kita ubah ke pecahan biasa menjadi 3/2 ditambah 9/4 ditambah 5/4. Kita lihat penyebutnya ada yang sama, ada yang berbeda ya. Berarti kita anggap berbeda sehingga kita harus samakan penyebutnya. Kita cari KPK dari 2 dan 4, berarti kan 4. Nah, berarti penyebutnya sekarang menjadi 4. Kemudian kita sesuaikan nilai pembilangnya. 4 dibagi 2 dikalikan 3, 6. Nah, untuk yang lainnya tetap. Kemudian kita jumlahkan, hasilnya adalah 20/4 atau 5. Jadi, banyak telur yang dimiliki ibu itu adalah 5 kg. Nah, kita lanjutkan untuk pengurangan pada pecahan. Nah, pada pengurangan pecahan ini sebetulnya pada dasarnya sama dengan ketika kita melakukan penjumlahan pada pecahan. Jadi, jika penyebutnya pada pecahan-pecahan tersebut sudah sama, maka tinggal dilakukan proses pengurangan pada pembilang-pembilangnya. Tetapi jika penyebutnya itu berbeda, maka terlebih dahulu kita harus menyamakan penyebutnya,
dengan cara mencari KPK dari penyebut-penyebutnya tersebut. Contohnya, Yana akan membuat kue. Persediaan telur yang ia punya adalah 1,5 kilogram dan tepung terigunya 2 kilogram. Kue yang ia buat ternyata menggunakan telur 3/4 kilogram dan tepung terigunya 1/4 kilogram. Tentukan berat telur dan tepung terigu yang masih tersisa sekarang. Nah, ini saya rasa bukan persoalan yang sulit. Jadi di sini jelas bahwa untuk memperoleh sisa telurnya itu adalah 1,5 dikurangi 3/4. Kita buat menjadi pecahan biasa, 3/2 dikurangi 3/4, kita samakan penyebutnya. Kemudian kita sesuaikan nilai pembilangnya sehingga diperoleh 6/4 dikurangi 3/4 sama dengan 3/4. Itu untuk telurnya. Dengan cara yang sama, kita lakukan untuk memperoleh sisa tepungnya, yakni 2 dikurangi 1/4. Jadi 2 dikurangi 5/4, kita samakan penyebutnya. Jadi 8/4 dikurangi 5/4 sama dengan 3/4. Jadi sisa telur dan sisa tepungnya itu masing-masing bersisa 3/4 kilogram. Kita lanjutkan ke perkalian pada pecahan. Nah, untuk melakukan perkalian pada pecahan ini, itu A per B dan C per D, karena berbentuk pecahan ya, maka dapat digunakan aturan pembilang dikalikan pembilang, penyebutnya juga dikalikan dengan penyebutnya. Jadi atas kali atas, bawah kali bawah, gitu aja ya. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Amir diberi uang saku sebesar 10.500. 3/7 uang sakunya itu ia gunakan untuk jajan, 1/3 bagian ia gunakan untuk ongkos dan sisanya ditabung. Berapa besar uang saku yang ditabung? Nah, dari sini kita lihat bahwa yang ditabung itu adalah 10.500 dikurangi bagian yang digunakan untuk jajan 3/7 ya, berarti 3/7 dari 10.500, kemudian dikurangi lagi dari 1/3 bagiannya. 1/3 bagian yang digunakan untuk ongkos ya, berarti 1/3 kali 10.500. Kita lakukan perhitungan dan diperoleh 2.500. Jadi besar uang saku yang ditabung itu 2.500 rupiah. Kita lanjutkan ke pembagian pecahan. Nah, operasi pembagian pada bilangan bulat itu kita tahu kan merupakan inverse atau kebalikan dari perkalian. Nah, hal ini itu juga berlaku untuk pecahan. Nah, untuk menghitung pembagian pecahan A per B terhadap C per D, dengan B-nya tentu saja tidak boleh 0, D-nya juga tidak boleh 0, itu dapat digunakan aturan A dibagi C atau A per B dibagi C per D itu sama dengan A per B kali D per C. Nah, perhatikan bentuk ini. Nah, contohnya, tentukan hasil operasi pembagian berikut. Ya, jadi yang pertama adalah 8 dibagi 2/3. Kemudian yang kedua, 2/3 dibagi 8. Jadi kebalikannya ya. Dan yang ketiga adalah 5/7 dibagi 3, 1/3. Kita selesaikan. Yang pertama adalah 8 dibagi 2/3. Berarti 8 dikalikan 3/2. Nah, di sini kita lihat kalau dibagi itu 2/3, kalau diubah bentuknya menjadi perkalian adalah 3/2. Jadi pembilang menjadi penyebut, penyebutnya menjadi pembilang ya. Nah, seperti itu kesannya. Nah, dari sini kita lakukan perhitungan, diperoleh 24 dibagi 2 berarti sama dengan 12. Kemudian untuk 2/3 dibagi 8, berarti 2/3 dikalikan 1/8. Mengapa 1/8? Karena tadi dibagi 8 itu kan sama saja dengan 8/1. Sehingga ketika dibentuk kali menjadi kali 1/8.
Nah, sehingga diperoleh nilainya menjadi 2/24 sama dengan 1/12. Kemudian contoh yang ketiga, 5/7 dibagi 3, 1/3 itu sama dengan 5/7 dibagi 10/3. Kita buat kepecahan biasa dulu. Kemudian 5/7 berarti kali 3/10. Nah, berarti sama dengan 15/70 sama dengan 5/14. Contoh selanjutnya, Pak Furkun memiliki lahan yang cukup luas. 1/5-nya ia gunakan untuk kandang ayam, 2/3-nya ia gunakan untuk kolam ikan, dan sisanya seluas 60 meter persegi digunakan untuk taman. Tentukan luas lahan Pak Furkun seluruhnya. Nah, dari sini kita misalkan luas lahannya itu adalah P. Nah, berarti yang digunakan untuk kandang ayam, nah itu adalah 1/5-nya, berarti 1/5 dari P. Nah, kemudian yang digunakan untuk kolam ikan, itu adalah 2/3 dari P. Jadi kita tulis 2/3 P. Dan sisa lahannya diketahui 60 meter persegi. Nah, dari sini maka dapat kita katakan bahwa sisa lahan itu diperoleh dari luas lahan seluruhnya dikurangi lahan yang digunakan. Nah, luas lahan yang dimiliki kan belum tahu. Nah, berarti tadi kan dimisalkan P dikurangi lahan yang digunakan. Lahan yang digunakan ya ini kan yang digunakan untuk kandang ayam dan untuk kolam ikan. Berarti dikurangi 1/5 P dikurangi lagi 2/3 P. Kita lakukan penyederhanaannya menjadi 1 dikurangi 1/5 dikurangi 2/3 P. Sehingga diperoleh 60 sama dengan 15/15 karena disamakan penyebutnya ya. Nah, dikurangi 3/15 dikurangi 10/15 dikalikan P. Kita lakukan perhitungan dan diperoleh 2/15 P. Nah, dari 60 sama dengan 2/15 P ini akhirnya diperoleh nilai P-nya adalah 60 dibagi 2/15 sama dengan 60 dikalikan 15/2 sama dengan 450. Jadi, luas lahan Pak Furkun seluruhnya itu adalah 450 meter persegi. Kita lanjutkan ke perpangkatan. Nah, jika A dan B bilangan bulat dengan N bilangan bulat positif, B-nya itu tidak sama dengan 0, maka A per B jika dipangkatkan N, itu kan sama aja dengan perkalian berulang dari pecahan itu ya. Jadi A per B kali A per B, A kali A per B, dan seterusnya sampai N faktor. Nah, ini kan juga berlaku di bilangan bulat kemarin ya. Nah, ini artinya sama saja dengan A-nya dikalikan sebanyak N faktor, B-nya pun juga dikalikan sebanyak N faktor. Sehingga bisa kita peroleh bentuk A pangkat N per B pangkat N. Nah, dari sifat-sifat operasi bilangan bulat berpangkat bulat positif, ini juga berlaku pula untuk sifat-sifat pada bilangan pecahan. Jadi jika dipangkat suatu pecahan, jika dipangkatkan M, kemudian dikalikan pecahan tersebut pangkatkan N, maka hasilnya adalah pecahan tersebut pangkat M tambah N. Jadi contohnya jika 2/3 dipangkatkan 2 dikalikan 2/3 dipangkatkan 4, berarti hasilnya adalah sama dengan 2/3 pangkat 2 ditambah 4. Jadi pangkatnya ditambahkan. Jadi sama dengan 2/3 pangkat 6. Kemudian kalau yang nomor 1 itu adalah perkalian, nah sekarang pembagian. Jadi sama, jika dikali pangkatnya itu ditambah, jika dibagi berarti pangkatnya dikurangi. Contohnya, jika 2/3
dipangkatkan 4 dibagi 2/3 dipangkatkan 2, maka hasilnya adalah 2/3 pangkat 4 dikurangi 2. Karena kan dibagi, berarti pangkatnya dikurangi. Berarti sama dengan 2/3 pangkat 2. Kemudian jika suatu pecahan dipangkatkan kemudian dipangkatkan lagi, nah itu berarti sama dengan pangkatnya dikalikan. Jadi contohnya 2/3 dipangkatkan 2 kemudian dipangkatkan 4. Nah berarti sama saja dengan 2/3 pangkat 2 kali 4. Berarti sama dengan 2/3 pangkat 8. Kita lanjutkan ke bentuk baku. Nah, jadi dalam bidang ilmu pengetahuan, kita itu sering menemukan bilangan-bilangan yang bernilai sangat besar maupun sangat kecil. Nah, hal ini kadang membuat kita itu mengalami kesulitan dalam membaca maupun menulisnya. Jadi misalnya saja, panjang jari-jari neutron itu sekitar 0,000 sekian 137 meter. Nah, itu nolnya saking banyaknya ya. Nah, kemudian contoh lain adalah rata jarak matahari ke bumi. Nah, itu adalah 150 juta kilometer. Kemudian contoh lagi, jumlah molekul dalam 18 gram air itu adalah, waduh, berapa nih? Nah, banyak sekali nolnya. Nah, untuk memudahkan penulisan seperti itu, yang banyak sekali nolnya itu, maka digunakanlah notasi ilmiah yang sering disebut dengan penulisan bentuk baku. Nah, aturan penulisan bentuk baku yang pertama adalah untuk bilangan yang lebih dari 10, itu dinyatakan dengan A kali 10 pangkat N, di mana A-nya nanti kan kurang dari 10 dan lebih dari sama dengan 1. N-nya bilangan asli. Nah, untuk bilangan antara 0 dan 1, maka dinyatakan A kali 10 pangkat negatif N. A-nya kurang dari 10 dan lebih dari sama dengan 1. N-nya bilangan asli. Kita lihat sekarang contohnya. Di sini diberikan 4 buah contoh, di mana kita disuruh menyatakannya dalam bentuk baku. Jadi yang pertama tentang jarak antara bumi dan bulan, di sini dari 384 juta dapat kita tuliskan menjadi 3,84 kali 10 pangkat 8. Kemudian yang kedua, kecepatan rata-rata cahaya itu menjadi 1,8 kali 10 pangkat 10. Yang ketiga, massa bumi itu menjadi 5,976 kali 10 pangkat 13. Dan ukuran bakteri yang kecil sekali dari 0,00000125 itu bisa dituliskan menjadi 1,25 kali 10 pangkat negatif 6. Perhatikan ciri-cirinya bahwa bentuk baku itu selalu merupakan satuan saja. Jadi satuan koma bilangan. Jadi tidak pernah misalnya 38, nah tidak boleh. Jadi selalu hanya satuan saja. Jadi 3, 1, 5, nah seperti itu ya. Nah, dari sini akhirnya kita jadi lebih mudah untuk menyatakan suatu bilangan yang sangat besar maupun sangat kecil. Demikianlah bahasan materi kita tentang operasi pada bilangan pecahan. Nah, sebelum Ibu akhiri, Ibu ingatkan agar kalian selalu meningkatkan ibadah kalian, tetap semangat belajar dan selalu menerapkan 5M. Memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.